Halo semuanya, saya harap teman-teman tetap semangat walaupun masih stay at home atau belajar di rumah. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan mata kuliah matematika bisnis, khususnya di penerapan atau implementasi fungsi linear di dalam matematika, atau fungsi linear di dalam ekonomika dan bisnis, praktek-prakteknya. Kita akan perhatikan slide-nya, kita akan lihat. Kita masih melanjutkan aplikasi fungsi linear dalam teori ekonomi. Nah, masih di materi mikro, sebelumnya kita sudah bahas mengenai fungsi-fungsi dasar di dalam matematika penerapan fungsi linear ini. Nah, kali ini fungsi dasar seperti fungsi penawaran, permintaan, hingga laba. Kali ini, dalam tutorial ini kita akan melanjutkannya masuk ke fungsi anggaran belanja. Ini masih di dalam mikroekonomi. Kalau kita perhatikan, saya akan tampilkan juga writing pad-nya sehingga teman-teman bisa belajar juga. Jadi, apabila kasusnya seperti ini, fungsi anggaran belanja yang akan kita bahas pada tutorial ini. Yang pertama, fungsi anggaran belanja sering juga disebut dengan budget line. Sesuai namanya, line budget, jadi garis budget, garis anggaran, yaitu garis yang menunjukkan adanya kombinasi pembelian. Apabila ada dua produk, produk X dan Y, maka kombinasi dari kedua produk ini yang nantinya menggunakan atau di garis tersebut akan menggunakan anggaran yang sama. Kita akan lihat. Contoh, apabila di situ diketahui I sama dengan PX, PX merupakan price dari produk X, X adalah jumlah quantity produk X-nya sendiri, PY adalah price dari produk Y, Y adalah jumlah unit atau quantity dari produk Y tersebut. Apabila diketahui, contohnya di sini, explain and sketch the budget line. Jika PX-nya 2, PY-nya 3, dan I-nya $30. Sehingga kalau kita tuliskan, I sama dengan, ini adalah PX kali X ditambah PY dikali Y, ini merupakan fungsi anggarannya. Kemudian karena di situ diketahui PX, PY, dan I-nya, kita tinggal masukkan jumlah-jumlah atau angka tersebut ke angka ini. 30 sama dengan PX-nya diketahui 2X ditambah price Y-nya adalah 3. Jadi ini adalah persamaan matematika dasarnya. Nah, kita akan buat garis belanja ini. Cara membuatnya yang paling mudah adalah salah satunya dibuat 0 nilainya. Sehingga ketika kita buat, ketika yang pertama, ini, kalau kita mau menggambar fungsi linear, ini kan fungsi linear. Kenapa kok linear? Karena hanya pangkat tertingginya hanya 1. Sehingga ketika X-nya, kita bisa tuliskan X dan Y. Cara membuat linear atau gambar linear pasti berupa garis, ya kan? Masih ingat video tutorial sebelumnya? Linear pasti garis. Garisnya bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung. Nah, kalau ini pasti nanti ke bawah, karena kalau kita buat dia persamaannya pindah ke ruas sebelah sana, misalkan X-nya kita pindahkan ke ruas sebelah sana, hingga min 2X sama dengan 3Y dikurangi 30. Gitu kan? Sehingga X-nya sama dengan 3Y dikurangi 30 bagi minus 2. X-nya sama dengan 3 dibagi minus 2, minus 1,5 Y dikurangi 30 dibagi minus 2 dengan jadi plus 15. Nah,
X sama dengan minus 1,5Y. Jadi garisnya nanti pasti akan turun. Nah, kita bisa buat X dan Y-nya kembali ke atas ini tadi. Jadi ketika X-nya 0, berapa nilai Y-nya? Sedangkan ketika Y-nya yang 0, berapa nilai X-nya? Kita kerjakan satu per satu. Ketika X-nya 0, kita bisa buat dia, atau X-nya 0, berarti kita bisa buat X-nya 0. Boleh di persamaan ini, atau persamaan yang atas, sama hasilnya. Kita buat yang bawah ya, coba ya. Sehingga 0 sama dengan minus 1,5 Y ditambah 15. Ini yang pertama. Sehingga Y-nya 1,5 Y sama dengan 15. Gini kan? Y-nya sama dengan, tunggu, 1,5 Y sama dengan 15. Sehingga Y sama dengan 15 dibagi 1,5. Supaya mempermudah, mungkin kita bisa gunakan, kalian bisa gunakan kalkulator untuk exactly angkanya berapa. 15 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 10. Y-nya sama dengan 10. Sehingga ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan 10. Kita dapat satu koordinat. X, Y, 0,10 di sini. Kemudian kita gantian cari ketika Y-nya sekarang yang sama dengan 0, berapa X-nya? Ketika Y-nya sama dengan 0, ini kita bisa pakai yang persamaan ini juga. Ya kan? Yang ini. Ketika X sama dengan minus 1,5 dikali 0 ditambah 15. Sehingga X-nya sama dengan 15. 15. Kita dapat koordinat kedua adalah 15,0. 0,10 dan 15,0. Apabila kita gambarkan di dalam grafik X, Y, ini ya, kita lihat tadi, ini kita masukkan ke 0, 10, 15, 0, 0, 10 dulu. 0, 10 yang biru ya. Kita buat 0, 10, 0, 10 kira-kira di sini. Ini adalah grafik 0 atau koordinat 0, 10, tidaknya di sini. Kemudian yang satu lagi adalah 15,0 yang ini. 15,0 kalau kita buat dia di sini. 15,0 koordinatnya. Sehingga kalau kita buat garisnya akan jadi garis ke bawah seperti ini. Nah, saya paskan ya, pas. Garisnya jadi garis ke bawah. Ini adalah garis dengan persamaannya adalah X sama dengan 1,5, atau kita bisa tuliskan yang ini saja, 30 sama dengan 2X tambah 3Y. 30 sama dengan 2X ditambah 3Y. Nah, yang dimaksud dengan garis anggaran belanja adalah garis yang di sini. Garis inilah yang disebut dengan garis anggaran belanja. Artinya, kombinasi pembelian produk sepanjang garis ini, yang hitam itu, yang saya beri warna kuning, highlight kuning, artinya di sepanjang garis tersebut ada realisasi anggaran belanjanya adalah sama. Jadi mau membeli produk, contohnya produk sebanyak 10 Y di sini, Y-nya 10, X-nya 0, X sama dengan 0, dan Y-nya sama dengan 10, itu sama dengan ketika kita membeli barang sebanyak X-nya 15 dan Y-nya 0. Sama.
biayanya, anggarannya sama yang dibutuhkan. Atau bisa juga dipilih kombinasi yang ada di sini. Di sini. Yang ini ya, hitam ya. Di sini. Jadi baik Y1 dengan X1, Y2, X2 ini atau X3 yang ini dengan Y3 yang ini akan menghasilkan anggaran atau akan menghabiskan anggaran yang sama. Itu fungsi anggaran belanja. Itu yang pertama. Selanjutnya, kalau kita lihat, yang kedua di tutorial lanjutan ini adalah fungsi utilitas atau indifferent curve. Indifferent curve merupakan kombinasi antara produk X dan Y ketika dia memberikan kegunaan yang sama. Utilitas. Jadi kurva yang ada atau garis yang ada tersebut akan memberikan hasil yang sama, gunanya, fungsinya sama. Contohnya, kalau kita misalkan kenyang, sebagai mahasiswa kalian, kenyang apabila makan nasi atau makan mie goreng. Nah, antara nasi putih dengan nasi goreng, contohnya ya, nasi goreng dengan mie goreng, ini bisa jadi kenyangnya seseorang itu berbeda-beda. Contoh si A akan kenyang kalau makan nasi goreng sebanyak 2 piring. Tetapi kalau mie goreng cukup 1 piring saja, kenyang. Nah, artinya berarti si A ini bisa mendapatkan fungsi utilitas atau kegunaan merasa kenyang yang sama ketika dia makan 2 piring nasi goreng atau tanpa mie atau 1 piring besar mie goreng tanpa nasi goreng. Jelas? Atau bisa juga kombinasi, misalkan 1 piring nasi goreng ditambah setengah porsi mie goreng, dia akan merasa kenyang. Nah, kombinasi tersebut selama sepanjang garis yang sama, dia disebut dengan indifferent curve atau garis ketika memberikan fungsi kegunaan yang sama, garis kombinasi dengan fungsi kegunaan yang sama. Di contoh ini contohnya sebenarnya angkanya sama dengan yang sebelumnya. Artinya kalau kita buat dia 2X ditambah 3Y sama dengan 30 di sini, ini sama dengan ketika kita mengerjakan yang tadi. Garisnya sama seperti ini. Tetapi sekarang bukan kombinasi anggaran yang sama yang digunakan, tetapi lebih ke arah semua kombinasi yang ada di sini, yang ada di hijau ini, garis ini, akan menghasilkan kegunaan atau memberikan fungsi yang sama. Ini bisa disebut dengan fungsi utilitas. Prinsipnya sama dengan sebelumnya. Jelas? Kita lanjutkan kalau jelas. Nah. Ini sudah ya kemarinnya. Bentar. Sorry. Nah, begitu juga dengan fungsi biaya produksi. Fungsi biaya produksi ini adalah berarti di sepanjang iso-cost line, garis produksi tersebut, biayanya akan sama. Contoh di situ, kalau kita perhatikan, di situ ada persamaan PK price dari K, jadi di produksi biasanya ada 2 variabel yang utama. Yang pertama adalah K atau kalau saya terjemahkan secara mudah adalah capital atau modal. Di sini modalnya berupa mesin atau bisa jadi L, variabel yang kedua. L secara sederhana saya bisa translate sebagai labor atau tenaga kerja. Jadi ada 2 komponen di produksi. Nah, PK ada biayanya masing-masing. PK berarti price dari K, capital dari di sini. Kasus ini adalah mesin,
dikali jumlah mesinnya, ditambah price dari labor atau tenaga kerja dikali jumlah labornya. Koneksinya putus, sebentar. Jadi kedua kombinasi tersebut akan menghasilkan biaya yang sama harusnya. Nah ini, oke. Ya. TKL sama dengan C. C adalah cost-nya. Berarti kalau dengan kasus ini, dia P, price dari K-nya adalah 300.000. Kita bisa masukkan ke situ 300.000 dikali K ditambah price L-nya adalah 200.000 sama dengan cost-nya 9 juta. Artinya nanti bisa diterjemahkan juga seperti sebelumnya. Jadi untuk membuat garis di sini, ini L-nya ketinggalannya, L. Di sini berarti ada 200.000 L sama dengan 9 juta. Artinya kalau kita mau buat misalkan K-nya kita buat 0, berarti 300.000 dikali 0 ditambah 200 ketika K sama dengan 0 ini ya. Maka ya 0 ditambah 200.000 L sama dengan 9 juta. L-nya sama dengan 9 juta dibagi 200.000. 9 juta bagi 200.000. Bagi 200.000. Hasilnya adalah 45. Ini untuk koordinat yang pertama. 45. Itu untuk yang pertama. Kemudian ketika kita ganti sekarang L-nya yang sama dengan 0, L-nya yang sama dengan 0, maka berarti dia 300.000 K ditambah L-nya 0, 200.000 dikali 0, dia akan jadi 0, sama dengan 9 juta. Sehingga kalau kita cari K-nya, K-nya adalah 9 juta dibagi 300.000, sama dengan 30. Betul? Kita coba ya. 9 juta dibagi 300.000. Hasilnya ada 30. Sehingga kita dapat dua koordinat. Yang pertama adalah kalau kita gambarnya K dan L, K, L, berarti dia di sini 30,0. Yang atas adalah koordinatnya 0,45. Sehingga kalau kita gambarkan K dan L di sini, yang pertama tadi 0,45 dan 30,0. 0,45 sini, 0,45 dan satu lagi 30 di sini, 30,0. Yang ini koordinat yang bawah 30,0. Sehingga kalau kita gambarkan garisnya, garisnya jadi seperti ini. Yang di bawah ini, karena dia negatif, harusnya dia putus-putus. Begitu juga yang di atas. Sehingga ini adalah garis dari persamaan yang tadi. 300.000 K ditambah 200.000 L sama dengan 9 juta. Ini. Ya.
Bisa dipahami? Nah, garis di sini, inilah garis yang disebut garis isocos line. Garis ini yang disebut dengan isocos line. Artinya, semua kombinasi di sepanjang garis tersebut akan menghasilkan atau harus dibiayai dengan jumlah biaya produksi yang sama, yaitu 9 juta rupiah. Sebenarnya kita juga bisa membuat dia menjadi fungsi linear yang ada gradien dan intercept-nya dengan cara dibalik saja ininya. Sama seperti cara-cara sebelumnya. Contohnya kalau kita mau buat K-nya kita pertahankan di sebelah kiri sama dengan 9 juta dikurangi 200.000 L, sehingga K-nya sama dengan, kalau kita hitung, kita hapus dulu ya, K-nya kalau kita hitung di sini 9 juta dibagi 300.000 tadi 30 dikurangi 200.000 dibagi 300.000. Berapa itu? 200.000 dibagi 300.000 atau 0,66 L. Ini. Sehingga kalau misalkan artinya adalah dia punya intercept dan gradient juga di sini. Ini adalah intercept-nya ketika L-nya atau lebarnya 0, tidak membayar atau membiayai tenaga kerja sama sekali, bisa dilakukan semuanya dengan mesin, ya, tapi membutuhkan 30 mesin. Jelas? Kenaikan satu itu yang mengenai intercept-nya. Kemudian kalau kita mendefinisikan dari sisi gradient, artinya adalah ketika lebarnya ini, tenaga kerjanya naik 1 orang, maka jumlah K-nya ini, K adalah mesin, jumlah mesinnya akan berkurang sebesar 0,66. Kenapa kok berkurang? Karena di sini negatif. Jadi, kenaikan tenaga kerja, kalau bisa kita katakan, ketika L-nya, tenaga kerjanya naik, maka jumlah mesinnya akan turun. Karena kombinasi tersebut adalah kombinasi untuk menghasilkan biaya yang sama. Sehingga seperti ini. Contoh, ketika tadi kapitalnya, K-nya 30, maka nggak perlu tenaga kerja. Contohnya seperti itu. Ketika ada kenaikan tenaga kerja, katakan di sini, L1, maka ada penurunan K di sini dari 30 menjadi K yang di bawah, atau ketika L-nya naik, tenaga kerjanya meningkat, maka ketika tenaga kerjanya meningkat, yang di bawah ini, ketika tenaga kerjanya meningkat, saya beri warna biru ya, yang hijau ya, yang bawah. Ketika tenaga kerjanya meningkat dari titik ini ke atas, maka ada penurunan mesin atau kapital. Jadi kombinasi-kombinasi yang ada di garis ini, itulah yang disebut dengan isocos line. Jelas? Bisa diinterpretasikan secara general atau secara global, atau 1/1. Jelas? Ya, kita lanjutkan. Nah, fungsi produksi prinsipnya sama. Kalau tadi biaya produksi, kalau di sini hasil yang diproduksinya. Dari kombinasi K dan L tadi. Nanti bisa dicoba, prinsipnya sama. Nah, yang terakhir untuk fungsi linear, implementasinya ketika diimplementasikan dalam
teori ekonomi adalah terkait makroekonomi, yaitu fungsi, konsumsi, dan tabungan. Fungsi ini adalah fungsi yang terakhir di bahasan kita penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di slide ini, kita tahu bahwa fungsi konsumsi Y itu sama dengan C plus S. Ketika kita memperoleh pendapatan, Y adalah pendapatan, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa spend atau konsumsikan, mau untuk makan, untuk traveling, untuk membeli buku, kuliah, membayar uang kuliah, untuk memberikan hadiah si dia untuk PDKT, atau dia mau ulang tahun, seorang yang kita kasih mau ulang tahun, kita bisa spend atau konsumsikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berpikir juga panjang. Saya nggak mau menghabiskan semuanya. Ada orang-orang yang suka menabung juga. Saya harus tabung, saya harus investasikan. Saya mau beli saham, saya mau buka deposito, dan seterusnya. Itu yang disebut saving atau S. Sehingga ada dua hal yang bisa dilakukan ketika seseorang itu menerima pendapatan. Kalau di dalam makro, artinya ketika negara memperoleh pendapatan, maka bisa jadi sama juga, bisa ada yang dikonsumsikan, ada yang diinvestasikan. Jadi secara sederhana kita bisa punya persamaan yang pertama, Y sama dengan C plus S. Ketika ada pendapatan, bisa kita konsumsikan dan tabung. Itu yang pertama. Nah, fungsi konsumsi sendiri, C, itu sama dengan, kelihatan, A ditambah B dari YD. YD adalah pendapatan yang dapat dibelanjakan. Tidak semua pendapatan itu bisa dibelanjakan. Kadang-kadang pendapatannya masih termasuk ada pajak yang belum ditarik. Itu kan tidak semua artinya bisa dibelanjakan. Makanya yang hanya bisa dibelanjakan itu diberi inisial YD. Ini saya bagi dua supaya lebih jelas. Itu yang pertama, A adalah konsumsi dasar yang tidak tergantung pendapatan. B-nya adalah kecenderungan konsumsi marginal. Jadi A ini adalah intercept sebenarnya, tetapi dia disebut dengan konsumsi dasar ini. Ini adalah konsumsi dasar. Yang B-nya, bisa dibaca nggak itu? Konsumsi dasar. Ya, ulangi ya. Saya perkecil. Hanya ini adalah konsumsi dasar. Ini. Sedangkan B-nya ini adalah MPC atau marginal propensity to consume. Kecenderungan orang untuk melakukan konsumsi ketika dia mendapatkan pendapatan. Nah, ini yang C. Nah, kemudian karena tadi kita punya persamaan Y sama dengan C ditambah S, maka kita bisa masukkan Y sama dengan A plus B YD ditambah S. Sehingga S-nya sama dengan Y dikurangi A plus B YD. Y-nya ini bisa dikeluarkan, Y-nya bisa dianggap YD juga, kemudian bisa keluarkan, sehingga S-nya kita punya persamaan S. Sekarang saving-nya itu sama dengan minus A, S-nya, S-nya, saving-nya sama dengan minus A ditambah B, Y, D. Sorry, ditambah 1 min B ditambah 1 kurangi B, Y, D. Jadi
kecenderungan untuk konsumsi dengan kecenderungan untuk menabung itu berbanding terbalik. Makanya dia totalnya 1, prosentasenya berapa antara yang kecenderungan menabung dengan kecenderungan untuk konsumsi. Gitu ya. Nah, kita bisa lihat sebenarnya. Nah, di sini. Jadi A ini kalau teman-teman perhatikan dia adalah kalau yang tadi C di sini A-nya adalah konsumsi dasar, kalau di S minus A ini adalah minus A-nya mana? A itu adalah sebenarnya dia ya tabungan gitu. Tetapi kenapa kok ada angka negatif di sini? Karena tadi ada konsumsi dasar. Secara sederhana atau praktis, saya bisa contohkan seperti ini. Ketika kita mendapat pendapatan atau tidak pun, kalau ketika kita mendapat pendapatan kan ada 2 hal yang bisa dilakukan, konsumsi dan saving. Ketika kita tidak mendapat pendapatan, kita juga tetap konsumsi. Nih, contohnya seperti ini. Kalau saya lebih sederhanakan lagi, C itu sama dengan A ditambah B, Y, D. Jadi konsumsi ini terdiri dari konsumsi dasar. Jadi manusia ada konsumsi dasarnya. Sebagai manusia kita perlu makan, seperti kebutuhan primer itu, salah satunya. Jadi makan itu adalah konsumsi dasar kita, yang tidak bisa diganggu-gugat. Bisa puasa mungkin 1-2 hari, tetapi kalau sudah nggak makan seterusnya itu kan nggak bisa. Makanya ketika ada konsumsi dasar, sedangkan tidak ada penghasilan sama sekali, dia konsumsi dasar ini yang kita miliki, dia akan atau yang harus kita keluarkan harus mengurangi saving. Kenapa kok savingnya negatif? Jadi ketika ada C konsumsi dasar sebesar A, maka ketika tidak ada pendapatan, dia akan mengurangi A yang ada di saving. Makanya rumus dasarnya saving adalah minus A ditambah 1 min B kali YD. Jelas ya, bisa diterima ya, logikanya seperti itu. Nah, untuk persamaan tabungan dan konsumsi, kita juga punya rumus atau bisa di total MPS itu ditambah MPC itu sama dengan 1. Nah, ini tadi A-nya adalah berarti savingnya, tabungannya, 1 min B ini adalah MPS-nya. Marginal propensity to save atau kecenderungan seseorang menabung ketika mendapatkan penghasilan. Oke. Nah, ini seperti ini. Sama seperti yang kita tadi buat. Sehingga kalau ada contoh soal terakhir kita yang ada di sini, seperti ini, mungkin kita akan kerjakan yang ya ini dasarnya saja. Mungkin berapa nilai konsumsi agregat, gitu kan. Di kasus ini, apabila diketahui fungsi konsumsi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 15 tadi, C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD, ini pendapatan yang dapat dibelanjakan 30 M, kemudian asumsi pajaknya 0, maka berapa nilai konsumsi agregatnya? Kita tinggal cari C-nya dengan memasukkan tadi. C-nya pendapatan yang dapat dibelanjakan ini adalah YD. Jadi YD-nya ini untuk yang A kita tinggal isi dia 30 miliar. Itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B ini kita perlu mencari dengan memasukkan ke rumus saja. Jadi berapa besar keseimbangan pendapatan nasional? Disebut seimbang ketika Y-nya sama dengan C. Jadi yang B itu, maka diketahui di situ Y sama dengan C.
pendapatan sama dengan konsumsi, maka dia disebut seimbang. Jadi tidak ada tabungannya, karena semua dikonsumsikan. Nah, kemudian Y sama dengan C, sehingga kalau kita masukkan ke sini, C sama dengan 15, kita bisa tulis Y sama dengan 15 ditambah 0,75. YD-nya diketahui juga di sini. YD adalah Y minus T. T-nya ini juga diketahui sama dengan 0. Sehingga kita bisa buat persamaannya menjadi Y sama dengan 15 ditambah 0,75 Y juga. Y dan Y kita bisa jadikan satu. Y dan Y-nya berarti yang sebelah sini kita mau pindahkan ke sana, ya kan? Jadi Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 15. Y dikurangi 0,75 Y sama dengan 0,25 Y sama dengan 15. Maka Y-nya sama dengan 15 dibagi 0,25. Y-nya adalah berapa? 15 bagi 0,25. Y-nya sama dengan 60. Ini adalah besar keseimbangan pendapatan nasionalnya sebesar 60 miliar. Sedangkan kalau ditanya, gambarkan fungsi konsumsi dan tabungan, berarti teman-teman harus cari dua koordinat. Tetapi sebelum mencari koordinat, yang perlu dilakukan adalah cari dulu persamaan tabungannya. Ketika persamaan konsumsinya diketahui, di situ C sama dengan 15 ditambah 0,75 YD, maka secara mudah kita bisa cari fungsi konsumsinya. S-nya, dari sini, savingnya sama dengan minus A, berarti minus 15, ditambah 1 minus B, 1 dikurangi 0,75, 0,25 YD. Ini adalah persamaan tabungannya, dan ini adalah persamaan konsumsinya. Kemudian teman-teman bisa buat koordinat dengan mengumpamakan ketika Y-nya 0, berapa C-nya. Ketika S-nya 0, berapa YD-nya. Begitu juga ketika YD yang di fungsi bawah ini 0, berapa S-nya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa langsung gambar. Bisa dipraktekkan sendiri untuk gambarnya. Jadi itu bahasan kita hari ini, atau dalam video tutorial penerapan linier di dalam teori ekonomi. Semoga bisa berguna dan bisa menjelaskan. Stay safe buat semuanya, dan God bless you all. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.